Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kepada para sahabat marifat yang dimuliakan Allah, untuk tema pada kesempatan kali ini yaitu risalahnya mengenai Ka'bah ya. Ya, bagian 1, kemudian juga tema ke-1 kalau di buku Bengkel Marifat yaitu dengan judul Runtuhkan Berhala-Berhala di Hati. Nah, ini sumber inspirasi dari mana? Nah, mari kita simak perjalanan Nabi Muhammad SAW. Bisa ditonton ya pada film The Message. Beberapa puluh tahun lalu ada itu filmnya, ada yang versi Arab, versi Inggris ya, Barat. Nah, perhatikan waktu Rasulullah SAW dan para sahabat dengan izin Allah berhasil menaklukkan kota Mekah, maka apa yang pertama-tama beliau lakukan? Beliau tidak langsung menata negara dan lain-lain, tetapi yang pertama kali beliau lakukan adalah langsung menuju Ka'bah Baitullah sebagai kiblatnya umat Islam dan memasukinya. Beliau runtuhkan dengan tongkatnya berhala-berhala yang ada dalam Ka'bah tersebut sampai habis. Setelah itu baru beliau menata kehidupan masyarakat, sosial, ekonomi, negara, dan sebagainya. Di sebagian riwayat ada dikatakan juga bahwa beliau menyuruh sahabatnya yang meruntuhkan berhala-berhala yang dalam Ka'bah tersebut. Sebenarnya demikian pula pada diri kita juga ada kiblat, yaitu hati. Tanpa disadari hati ini sudah banyak tertutup oleh berhala-berhala yang kita buat atau kita ada-adakan sendiri yang makin lama makin penuh dan rapat sehingga hati kita menjadi gelap tertutup dari cahaya atau nur Allah. Berhala yang kita ciptakan sendiri bisa dari ucapan, sikap, atau tindakan kita seperti beberapa contoh berikut. Misalnya seorang karyawan sebuah perusahaan di tengah bulan, kita sekeluarga kekurangan dana, padahal kita ada keperluan untuk membeli sesuatu barang kebutuhan. Akhirnya kita berhutang atau mengucap tenang, nanti tanggal 1 misalnya kita dapat uang dari perusahaan, maksudnya gajian, maka perusahaan tempat bekerja sudah jadi satu berhala sebagai sumber rezeki kita. B, atau karena sedang ada kebutuhan kita katakan kita bisa pinjam ke koperasi atau bank misalnya, maka bank atau koperasi tersebut sudah kita jadikan berhala kedua. C, kasus lain bila ada seorang yang sakit parah kita katakan coba bawa saja ke dokter A atau ke rumah sakit B karena di sana peralatan medisnya canggih dan lengkap, biasanya dibawa ke sana sembuh. Maka dokter dan rumah sakit tersebut telah kita jadikan berhala berikutnya sebagai tempat kita bergantung kesembuhan. D, yang lebih parah lagi kalau ada gangguan non medis kita bilang coba dibawa ke orang pintar, dukun di daerah Anu. Dengar-dengar pengobatan di sana manjur dan cepat sembuh. Ini berhala kesekian yang diciptakan dan mungkin yang paling parah ya. Kasus lainnya kita berniaga, berdagang atau buka praktek suatu pekerjaan servis atau buka usaha jasa. Karena sepi kita mengharap-harap sekali kedatangan calon pembeli atau konsumen untuk datang ke tempat kita dengan membawa uang untuk membeli barang atau jasa kita. Di sini yang jadi berhala bukan usaha manusianya, tapi pengharapan dan ketergantungan pada orang yang kita tunggu-tunggu kedatangannya. Dengan membawa uang itulah yang menjadikan orang itu sebagai berhala kita. Kita telah menjadikan konsumen sebagai berhala. Mengharap-harap kepada makhluk tanpa kita sadari sudah mempertuhankan makhluk itu. Jelas ini semua sudah mempersekutukan Allah. Karena Allah tidak dibawa-bawa, tidak diharap-harap, tidak dijadikan tempat menggantungkan nasib, tidak dilibatkan terlebih dahulu. Seharusnya sebelum kita bertindak mohon petunjuk dulu kepada Allah. Baik melalui sholat istiqoroh, sholat hajat, atau minimal dengan doa mohon izin untuk melangkah ke suatu tempat, atau mohon petunjuk dan bimbingannya kita harus melangkah kemana sehingga kita mendapat ridho dan pertolongannya. Baru setelah itu kita bertindak atau berusaha sambil terus berzikir mengagungkan asma Allah dan tawakal kepadanya. Insya Allah karunia dan pertolongan Allah akan turun. Biasanya kalau dijabah atau dikabulkan sebelum kita melangkah, Allah sudah membimbing kita harus menuju kemana atau melakukan apa atau dipertemukan dengan siapa. Kembali pada uraian di atas, sebenarnya bukan orang usahanya yang musyrik, tapi cara kita mendudukan orang, lembaga, tokoh tersebut yang membuat kita tanpa disadari telah memposisikan mereka sebagai Tuhan. Akhirnya berhala-berhala ciptaan kita sendiri lambat laun menutupi hati kita sehingga hati kita terhijab, terhalang dari nur ilahi, putus hubungan kita dengan Allah. Tidak apa-apa kita mendapat informasi dari orang lain atau berdasarkan pengetahuan dan pengalaman kita sendiri, tapi alangkah lebih bersihnya dalam bertauhid apabila kita saring informasi tersebut terlebih dahulu dengan mohon petunjuk, bimbingan dan izinnya sebelum kita melangkah atau bertindak, sehingga kita cepat berhasil dalam mencapai tujuan kita dan selamat dunia akhirat.
Tempat kita bergantung bisa ada pada diri kita sendiri, seperti kepandaian, keterampilan, keahlian, dan kemampuan kita, atau pada orang lain yang kita harapkan bantuannya. Semuanya menjadi sandaran selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa-apa yang kita jadikan sandaran selain dari Allah, maka itu adalah berhala-berhala kita yang akan menghalang kita bertauhid murni pada Allah. Kita harus menerapkan prinsip la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, bahwa tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha Agung. Kalau dalam bentuk persentase, prinsip tersebut adalah bahwa daya upaya kita sebagai makhluknya kita beri nilai 0%, sedangkan daya upaya Allah bernilai 100%. Jadi hanya Allah sematalah tempat kita bersandar, berhadap, dan mohon pertolongan. Semua kemampuan dan keahlian yang ada pada diri kita dan manusianya titipan dan bisa digunakan kalau ada izin dari Allah. Kita bisa dan mampu berbuat ini dan itu karena dibiasakan dan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersihkan dulu hati kita, runtuhkan berhala-berhala tersebut dengan istighfar dan taubat, kemudian latih diri kita untuk bersikap yang benar, yang insya Allah dalam buku ini akan diberikan, yang dalam buku Baitul Ma'rifat ya. Nah, ini akan diberikan contoh-contoh latihan cara bersikapnya, sehingga nama Tuhan hati kita menjadi jernih meskipun sedikit-sedikit, maka kasyaf atau mata basyirah pun akan terbuka. Hijab atau tabir penghalang kita dengan nur Allah akan tersingkap satu demi satu, asalkan perjuangan mujahadah kita tidak putus-putusnya, tetap istiqomah sampai Allah berkenan memberi rahmat kepada kita. Bila hubungan kita dengan Allah mulai terbuka, petunjuk-petunjuk dari Allah akan datang melalui ilham. Jadi bahwa itu adalah petunjuk dari Allah. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, seorang pemimpin aulia terkemuka, dalam kitabnya Futhul Ghaib, bahwa sudah menjadi suatu sunnatullah bila Allah akan memberi petunjuk atau perintah kepada kita, maka diulang-ulang terus-menerus di dalam hati kita. Di sini pentingnya kita membersihkan hati kolbu supaya kontak dengan Allah terus tersambung. Kalau bahasa handphonenya ya, supaya ada sinyal sehingga bisa berkomunikasi. Jadi dalam kasus-kasus data kita harus bersikap bagaimana yang benar caranya. Bila kita ada hajat, keperluan, kepentingan, atau harapan, malamnya kita sholat sunnah hajat atau istiqoroh dulu, memohon kepada Allah sebaiknya dengan membersihkan diri terlebih dahulu, baik lahir maupun batin, dengan istighfar, kalau perlu mandi dan sholat sunnah taubat dulu, baru kita sholat hajat, mohon kepada Allah akan kebutuhan atau rencana kita, baik yang bersifat materi, usaha, maupun ikhtiar pengobatan untuk mencari kesembuhan suatu penyakit misalnya. Lalu kita tawakal, serahkan pada Allah sepasrah-pasrahnya dengan kepasrahan 100%, dan tingkat bahwa kita merasa mampu turunkan sampai 0%, sesuai makna prinsip la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Demikian pula kalau informasi pertolongan atau jalan keluarnya datang dari orang lain, kita harus saring dulu dengan mohon petunjuk pada Allah. Setelah itu barulah kita berusaha sambil hati kita terus berzikir, mengingat Allah, mengharap dengan harap-harap cemas kepada Allah. Insya Allah Allah akan memberi jalan keluar, baik lancarnya usaha, terbukanya jalan keluar persoalan yang sedang kita hadapi, sampainya kita ke tempat berobat yang ditunjukkan oleh Allah, sehingga semuanya menjadi efektif dan efisien serta sedikit gagalnya. Selalu berkomunikasilah dengan Allah dalam setiap langkah atau bertindaknya kita, karena wawasan Allah sangat jauh lebih luas daripada wawasan kita sendiri. Memang sedikit jalan, tapi efektif dan efisien, sehingga tidak menguras waktu, tenaga, modal, biaya, pikiran dalam mencapai tujuan kita. Dibandingkan dengan kita usaha sendiri seturut-turutnya akal, pikiran, dan nafsu kita, tetapi risiko gagalnya besar dan banyak menyita waktu, boros biaya, tenaga pikiran, dan sebagainya. Lagi pula belum tentu berhasil, dan bahkan salah-salah jalan akan celaka di akhirat karena kita ikut mengharap-harap dan mempercayai pada makhluk. Yang umum terjadi biasanya usaha kita sudah terbentur ke sana sini, sudah habis-habisan, sudah mentok, baru kita berdp duduk mohon pada Allah. Sebagai latihan untuk mengubah kebiasaan sehari-hari menjadi lebih baik lagi, maka silakan disimak petunjuk berikut. Coba dilatih secara bertahap untuk mencoba tidak meminta sesuatu kebutuhan kepada makhluk manusia dalam keadaan apapun juga. Mintalah hanya kepada Allah sebagai Tuhan kita, pencipta dan pemilik semua yang ada di alam semesta ini. Bisa tidak bisa, kita coba untuk membayangkan atau berpikiran bahwa 100% mutlak Allah itu sebagai satu-satunya sumber yang mencukupi segalanya dan memberikan jalan keluar bagi masalah kita. Kalau gagal, coba lagi, terus dilatih. Target misalnya dalam seminggu ini kita mencoba tidak meminta sesuatu kepada manusia dengan lisan kita. Kemudian terus ditingkatkan menjadi tidak berharap pada manusia dalam hati kita.
insya Allah Allah akan membimbing dan menurunkan rahmatnya hingga berhasil. Tentunya jangan kaget bila kita mendapat ujian-ujian atau godaan-godaan yang akan mengkudeta usaha kita tersebut. Kalau gagal terus bangkit lagi, jangan putus asa. Kita boleh minta sesuatu kepada manusia tapi untuk diberikan lagi pada orang lain yang membutuhkan. Atau kalau darurat kita boleh minta sesuatu pada manusia tapi setelah ada izin atau perintah dari Allah. Jadi salah satu cara untuk menentukan berhala di hati adalah jangan meminta dan mengharap sesuatu kebutuhan pun kepada makhluk, khususnya manusia, sekalipun sedang kepepet atau terdesak. Kunci mulut, pikiran, dan hati. Solusi, lari mohon kepada Allah, atau bila mana darurat mau berhubungan dengan manusia sebagai makhluknya, izin terlebih dulu kepada Allah. Di langit hanya ada satu kiblat, yaitu Baitul Ma'mur. Di bumi hanya ada satu kiblat. Kami ulangi lagi ya, di langit hanya ada satu kiblat, yaitu Baitul Ma'mur. Di bumi hanya ada satu kiblat, yaitu Baitullah, Ka'bah. Dan pada diri kita juga hanya ada satu kiblat, yaitu hati nurani. Dalam keyakinan hati nurani hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta kita. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Ahzab ayat 4. Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongga dadanya. Demikianlah uraiannya, pembahasannya. Sedangkan tugas perilaku sehari-hari kita, PR kita, yang mudah-mudahan kita semua dapat mencoba untuk melaksanakannya ya. Itu pertama, jangan mengeluh atau meminta pada makhluk dengan lisan. Jangan mengeluh atau meminta pada makhluk dengan lisan. Sesuatu kebutuhan pun walau terdesak atau kepepet, bila sudah berhasil, maka tingkatkan dengan jangan mengharap pada makhluk dalam hati. Jangan mengharap pada makhluk dalam hati. Ruksoh, sebagai keringanan atau kalau darurat, kita boleh meminta sesuatu kepada manusia, tapi setelah ada izin atau perintah dari Allah. Jadi hubungi Allah terlebih dahulu. Demikianlah sahabat Marifat, risalah kali ini semoga bermanfaat ya untuk kehidupan kita sehari-hari dalam rangka mendekatkan diri pada Allah untuk mendapatkan ridho dan karunia-Nya. Selamat berkah dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.